Silakan duduk. Shalom saudara. Puji nama Tuhan, kita kembali bisa beribadah pada saat ini karena kemurahan Tuhan dan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, setiap apa yang kita kerjakan atau kita dalam menjalani hidup ini tentunya ada yang namanya apa atau ada yang diharapkan dalam kehidupan kita. Nah saudara, harapan yang ada adalah ketika kita ada di dalam dunia ini, tentunya kita akan menginginkan adanya satu kebahagiaan, adanya satu hidup yang bermakna, adanya satu kehidupan yang bisa mencapai cita-cita ke depan, atau mungkin juga kehidupan ingin mendapat satu barangkali berkat dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita mau merindukan hal itu, tentunya tidak semudah seperti apa yang kita ucapkan, melainkan kita memacu kehidupan kita. Bagaimana kita bisa memacu hidup kita bila tidak, semua ini tidak akan tercapai. Saudara, maka dari itu kita perlu bagaimana menata hidup kita. Bagaimana kita perlu menata kehidupan kita. Hari ini saya ingin berbicara tentang menata kehidupan atau menata kualitas hidup dengan meningkatkan kapasitas diri. Nah, saudara, menata hidup dengan meningkatkan kapasitas diri sebagai anak Tuhan merupakan sebuah panggilan untuk hidup kita. Merupakan sebuah panggilan. Jadi merupakan sebuah panggilan yang bermakna untuk hidup yang lebih bermakna. Untuk hidup yang lebih bermakna. Karena apa? Karena di sini itu yang menjadi kehendak Tuhan. Agar kehidupan saudara dan saya adalah kehidupan yang penuh makna. Itulah sebabnya Tuhan mengangkat kita dari lumpur dosa, dijadikan kehidupan kita lebih berarti. Nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, nah dalam perspektif spiritual, kerohanian, tentunya meningkatkan kapasitas diri bukan hanya tentang memperkaya kemampuan, ya, memperkaya, membuat kemampuan secara fisik dan intelektual, tetapi juga tentang bagaimana memperdalam hubungan dengan Tuhan. Jadi ketika kita ingin menata hidup kita berkualitas, bukan soal kita akan lebih diberkati lagi, tetapi bagaimana spiritualitas saudara, intelektualitas saudara, itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan diperdalam sehingga membuat satu hubungan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Bahkan saudara bisa mengembangkan karakter yang berdasarkan kasih atau berlandaskan kasih, iman dan kebijaksanaan. Nah saudara-saudara, maka saya ingin memberikan rumusan tentang hal itu. Rumusan bagaimana menata kualitas hidup dengan meningkatkan kapasitas diri kita. Jadi rumusan masalahnya adalah, rumusan pembahasan ini, saudara, sebagai anak Tuhan dalam menata hidup berarti menjalani kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Jadi rumusannya ini nanti pembahasan kita, bagaimana ketika kita ingin menata kualitas hidup kita, bagaimana kita bisa membawa kehidupan kita, menjalani kehidupan kita ini yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani serta kerendahan. Sebentar, saudara. Dengan
kerendahan hati, pengampunan, dan saudara kita mampu dapat kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi dalam pengampunan kepada sesama kita. Lalu saudara, meningkatkan kapasitas diri berarti terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kita mau meningkatkan kapasitas diri kita, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang mungkin malas bisa menjadi rajin. Tadinya saudara, orang yang mungkin juga orang-orang yang enggak sabaran jadi sabar, karena kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan teladan Kristus melalui pengembangan talenta yang telah diberikan oleh Tuhan. Dan ini untuk mencapai itu, saudara, ada proses menuju kedewasaan rohani. Jadi tujuannya adalah ketika kita ingin menata diri agar berkualitas, ya, menata diri atau menata kualitas hidup kita dengan kapasitas yang Tuhan ingin berikan untuk dikembangkan dalam kehidupan kita, tentunya ada proses menuju kedewasaan rohani. Jadi tujuannya adalah ingin didewasakan rohani kita, sehingga dengan demikian kita melibatkan pengendalian diri, kesabaran, ketekunan dalam berbagai tantangan hidup, dengan keyakinan bahwa semua hal dapat dilakukan melalui iman kepada Tuhan. Jadi tidak ada yang tidak dapat dilakukan, semuanya dapat dilakukan melalui iman kepada Tuhan. Nah, tujuan dari semua itu, saudara, untuk terus bertumbuh dalam iman, karakter, serta menjadi berkat bagi orang lain sesuai dengan panggilan yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup berkualitas bukan berarti, saudara, tentang materi atau prestasi duniawi saja, tetapi tentang bagaimana kita mengelola, meningkatkan kapasitas diri yang Tuhan sudah percayakan. Roma pasal 12 ayat kedua, saudara sudah saya tampilkan di sana. Roma 12 ayat 1 sampai 2, ayat 1 sampai 2. Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Paulus, saudara, mengambil menghabiskan sebagian besar dari suratnya ini membahas tentang, kalau saudara baca di dalam kitab Roma pasal 1 sampai dengan 11, dia berbicara tentang keselamatan, membahas bagaimana keselamatan terjadi dalam setiap orang yang percaya kepada Kristus. Dia juga membahas bagaimana tentang kasih karunia, di mana melalui Kristus Yesus Tuhan begitu mengasihi manusia dan dia memberikan kasihnya, dan apa yang dia berikan itu tidak layak sebetulnya untuk manusia terima. Maka dari itu disebut dengan kasih karunia. Bagaimana terjadi pembenaran oleh iman, dengan iman kepada Yesus kita dibenarkan. Nah, saudara, dalam Roma 1 sampai 11 itu berfokus pada keagungan kasih Kristus dalam penyelamatan umat manusia. Nah, melalui hal itulah Paulus menekankan di dalam Roma pasal 12 itu. Pasal 12 itu, Roma pasal 12, Paulus menekankan bagaimana para pengikut Kristus harus meresponi tentang kasih karunia yang Tuhan berikan itu. Meresponi bagaimana tentang iman kepada Kristus, tentang pembenaran di dalam Kristus. Kita harus meresponi dengan baik. Maka dari itu, saudara, dalam konteks ini Paulus sedang menekankan umat Tuhan untuk memahami apa pentingnya rahmat Allah. Apa pentingnya tentang di mana rahmat Tuhan yang telah menyelamatkan kita sebagai umatnya tersebut.
Agar, jadi keselamatan itu bukan saja tentang jiwa rohnya, tetapi bagaimana kita ingin mempersembahkan setelah kita diselamatkan, bagaimana tubuh kita bisa mempermuliakan Tuhan. Maka dari itu di sini dikatakan, saudara-saudara, demi kemuliaan Allah aku menasihat kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Jadi persembahan yang hidup sebagai mempersembahkan tubuh itu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah di sini saudara, istilah tubuh mencakup seluruh kehidupan seseorang. Jadi bukan hanya di rohnya saja kita diselamatkan, tetapi kalau misalnya tingkah laku pola kehidupan yang tidak mencerminkan Kristus, itu yang menjadi halangan orang lain untuk melihat bahwa ada Kristus di dalam kehidupan kita. Maka dari itu bagaimana kita menjalani hidup ini dengan tubuh yang mempermuliakan Tuhan. Tubuh mencakup keseluruhan hidup seseorang. Bukan hanya tindakan fisik saja, tetapi pemikiran kita, perasaan kita, keinginan kita. Nah, maka saya ingin mengajak, kalau begitu apa yang diinginkan oleh Paulus tentang kehidupan ini dalam tubuh kita, maka dengan demikian kita sebetulnya harus bisa menata hidup kita agar hidup yang kita jalani berkualitas. Nah saudara, dalam hal ini sedikit kalau kita berbicara tentang persembahan dalam perjanjian lama, selalu mempersembahkan ketika kita ingin hidup kudus di hadapan Tuhan, kita diperhadapkan dengan apa? Mempersembahkan binatang. Karena saudara di situ sebagai apa? Binatang yang mati. Nah dalam ibadah perjanjian lama, kita ini ketika kita minta ampun dosa, lalu dipersembahkanlah binatang. Binatang itu mati. Nah besok-besok kita mempersembahkan lagi. Nah yang Paulus inginkan kehidupan yang bukan kehidupan yang mati, tetapi kehidupan yang hidup, yang bisa menyenangkan Tuhan. Jadi menggarisbawahi bahwa kehidupan yang diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Maksud dari dikorbankanlah binatang itu. Jadi dia menyerahkan nyawanya binatang itu untuk apa? Untuk menjalani kehidupan dengan baik. Maka dari itu biarlah kehidupan kita lakukan, kita jalani menjadi persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati seperti binatang dalam perjanjian lama. Tapi persembahan yang hidup yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Nah Paulus mengingatkan jemaat Tuhan tidak meniru pola dunia. Dengan apa? Dengan nilai-nilai standar yang menurut kemauannya sendiri. Dengan apa lagi? Mungkin saudara dengan cara dunia yang seringkali bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah dunia ini saudara sedang menunjukkan pada sistem dunia yang berdosa. Yang seringkali dipenuhi dengan egoisme. Contoh, ini kalau saudara mau mengikuti dunia, sekarang ini sedang genting. Kita di Indonesia masih aman-aman, tapi suatu saat nanti bisa kena imbasnya. Ketika saudara Israel bisa membalas tentang apa yang dilakukan oleh Iran. Nah sebetulnya saudara, kalau saudara mau mengerti tentang hal ini, yang menyerang duluan itu siapa? Nah kalau diserang lagi, proteslah begitu. Padahal yang seringkali diserang itu adalah Israel. Diam. Lalu kalau Israel ngebom Gaza, protes. Padahal mereka duluan. Memang kalau kita di Kristen tidak boleh membalas. Kalau mereka, hukum mereka apa? Hukum apa? Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi jangan heran kalau dia nyerang, ya dia akan serang. Nah artinya gejolak dunia ini semakin terus. Kalau saudara mengikuti perkembangan dunia, kalau seandainya Iran diserang, Iran itu punya minyak. Minyaknya itu dikirim ke
Rusia, dikirim ke mungkin ada penghasilan lain ke Turki, dikirim ke mana lagi? Dikirim ke Cina. Apakah enggak mereka juga membantu nantinya? Nah kalau mereka membantu, Iran kembali diserang, terjadi penggenapan firman Tuhan. Nah ketika terjadi penggenapan, Israel diserang begitu karena dibantu oleh Australia, dibantu oleh Rusia, Cina, Turki, dan negara sekitar. Itu kalau di dalam Alkitab itu negeri dari utara akan membantu. Baca di kitab Wahyu. Nah, nanti akan bantu, terjadilah perang Harmagedon. Perang apa? Mungkin juga kalau dunia sekarang bisa mengatakan itu perang dunia ketiga barangkali. Nah, itu sekedar singkat saja untuk memberikan perkembangan dunia. Dunia ini selalu merujuk pada sistem yang berdosa. Seringkali dengan egois, materialisme, pemberontakan terhadap Tuhan. Sebaliknya saudara, Paulus menyerukan agar kita sebagai umat yang berkualitas untuk menata agar budi pekerti kita dibaharui. Kalau saudara bisa baca di sana, dikatakan apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Proses transformasi yang terjadi dalam diri seseorang melalui Roh Kudus. Nah, pembaharuan pikiran, saudara, memungkinkan umat Tuhan untuk mengenali, memahami kehendak Tuhan. Jadi ketika kita ingin mengalami pembaharuan itu, ya kehidupan kita akan terus semakin mengenal Tuhan, bukan semakin mengagungkan diri kita. Kita akan semakin mengenal Tuhan. Tujuannya itu yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Kehidupan Kristen tidak hanya menuntut pembaharuan perilaku secara eksternal, tetapi saudara, transformasi pemikiran kita, perspektif yang selaras dengan kebenaran Tuhan. Jadi pembaharuan itu terjadi, menata kehidupan terjadi itu bukan soal secara internalnya saja, tetapi eksternalnya juga atau di luar hidup kita juga harus dapat mempermuliakan nama Tuhan. Nah itu artinya menata hidup yang benar. Jadi sebagai anak Tuhan kita harus kita dalam mengiring Tuhan bukan hanya memahami akan keselamatan, bukan hanya itu saja. Tetapi saudara bagaimana menata kualitas hidup dengan meningkatkan kapasitas. Maka saudara kualitas hidup mencakup bagaimana seorang merasakan kepuasan dan kebahagiaan dari kehidupan secara keseluruhannya. Pertama, kualitas hidup adalah istilah yang merujuk pada tingkat kesejahteraan, kebahagiaan dan kenyamanan seseorang dalam berbagai aspek kehidupan secara fisik, secara spiritual. Kualitas hidup yang sejati bukan hanya diukur dari pencapaian materi. Jadi hidup diberkati, itu bukan itu saja. Karena banyak orang yang duitnya banyak tapi hidupnya juga nggak beres. Ya. Banyak orang yang duitnya banyak tapi kualitas hidupnya itu nggak seperti apa yang Tuhan harapkan. Kualitas hidup yang sejati hanya diukur dari pencapaian, tidak diukur dari pencapaian materi, melainkan dari kedalaman iman, karakter yang memuliakan Tuhan dan dapat memberi dampak bagi sesama. Saudara, itu harus digarisbawahi dalam kehidupan saudara. Kita sebagai orang percaya harus memiliki kualitas hidup yang sejati. Bukan hanya diukur dari pencapaian materi, melainkan kedalaman iman kita. Bagaimana kita beriman di dalam Tuhan. Bagaimana karakter hidup kita. Ya, bagaimana kita bisa memuliakan nama Tuhan atau enggak. Bahkan bisa enggak kita berdampak bagi orang. Konteks iman Kristen, saudara, iman Kristen, kualitas hidup juga berkaitan atau terkait dengan kedekatan seseorang dengan Tuhan.
Jadi pertumbuhan rohani dan bagaimana seseorang menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita baca di dalam Alkitab, Tuhan seringkali memanggil orang yang percaya itu untuk mengikuti atau untuk melakukan pekerjaan besar dengan menggunakan apa yang sudah dia berikan. Jadi ketika dia sudah sebetulnya Tuhan memberikan perintah itu bukan berarti perintah yang tidak mampu kita kerjakan. Adalah perintah yang mampu kita kerjakan. Kita bisa menjalani semua itu. Meskipun saudara terkadang kelihatannya kita, mana mungkin. Tetapi Tuhan telah memberikan kemampuan itu. Nah, firman Tuhan memanggil kita untuk setia dalam hal kecil. Meningkatkan kapasitas yang kita miliki. Nah, sekarang maka dari itu untuk menata kualitas dengan meningkatkan kapasitas, maka saya akan ingin mengajak saudara bagaimana langkah-langkah menata kualitas hidup dengan meningkatkan kapasitas diri. Pertama, kita harus mengenali kapasitas diri. Kapasitas diri adalah kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai sesuatu atau mengatasi tantangan. Jadi ketika kita ingin meningkatkan kapasitas diri kita, kita diberikan potensi atau kemampuan ya untuk mencapai sesuatu, mengatasi tantangan yang mencakup kemampuan fisik, di mana fisik kita akan dimampukan, terus apalagi intelektual kita, pintaran kita, atau secara intelektual, pendidikan, emosional dan spiritual, itu yang dimaksud dengan kapasitas diri, di mana kita akan dibawa untuk ditingkatkan intelektual kita, emosional kita, spiritual kita, rohani kita. Ini namanya meningkatkan kapasitas. Saya ingin meningkatkan kapasitas tentang fisik saya. Bagaimana saya harus meningkatkan kapasitas tentang fisik saya agar napas saya bisa lebih plong begitu. Nah, caranya bagaimana? Ya caranya kita harus berolahraga. Saya baru pertama kali diajak istri saya, sedikit maksa, kadang-kadang dipaksa harus bisa mendatangkan kebaikan. Saya dipaksa, jalan kaki baru juga 1 kali putaran napas saya sudah. Baru 1 putaran. 7 menit, lama-lama makin panjang napasnya. Terakhir hari apa itu saya nyoba setelah 8 putaran. Saya enggak menyombongkan diri, maaf. Tapi setelah 6 putaran, setelah 6 putaran jalan kaki, nyoba pengen tahu napas saya masih panjang apa enggak. Saya coba lari di putaran ke-7, saya lari. Pelan-pelan sampai ternyata kuat 2 putaran. Jadi bisa lari juga waktu pertama kali, ampun. Dan itu meningkatkan kapasitas fisik. Enggak mudah capek dulu kalau bentar-bentar lemes ngantuk atau apa begitu. Sekarang enggak, saudara. Nah, ini yang dimaksud dengan meningkatkan kapasitas. Jadi kapasitas diri bukan tentang bakat bawaan, tetapi juga tentang bagaimana seseorang harus mengembangkan keterampilannya. Jadi saudara, tentang contoh saudara jadi apa nih? Jadi pekerja, misalnya tukang ngelas, ya. Ngelas apa? Kalau dulu cuma hanya bisa ngelas tahu, ya sekarang bagaimana kita bisa ngelas besi barangkali begitu kan? Bagaimana saudara bisa meningkatkan itu dengan baik? Dulu cuma hanya bisa ngebetulin apa Pak? Sanyo. Ngebetulin sanyo. Ya sekarang kalau kita mau belajar bisa nggak ngebetulin TV? Banyak caranya gimana? Buka aja di Google. Caranya gimana barangkali? Pelan-pelan. Yang pertama kali, Bu Santi jangan marah. Kalau misalnya lagi dibetulin listriknya TV-nya lagi dibetulin nambah rusak, ya jangan marah. Itu namanya lagi belajar. Dia mau meningkatkan kapasitas. Ini paling anti sudah. Suruh istri untuk ngebetulin elektronik atau apa, bukannya betul malah rusak.
Pak istri bilang, sudah jangan kamu lah, panggil aja itu ya. Nah, kemarin itu mesin cuci itunya kotor. Aduh, saya nggak tahu bukanya gimana lagi. Saya buka aja lah. Paling juga nanti salah, diomelin doang lah, dikit lah. Betulin. Sudah lama, kok lama sekali dimasukinnya gimana nih, masukinnya gimana. Oh ternyata saya terbalik, betul. Aduh plong, gagal, lewat saya. Berarti meningkatkan kapasitas. Nah kalau kita mau meningkatkan kapasitas, jadi bukan hanya soal masalah bagaimana kita harus bisa menjalani itu dengan baik. Ya, bagaimana mengembangkan keterampilan, bagaimana mengembangkan pengetahuan serta karunia yang diberikan. Jadi contoh begini, saudara, pelayanan kepada Tuhan, hari ini kita melayani. Bagaimana kita meningkatkan kapasitas kita? Begitu aja pelayanan. Berlatih dengan baik, nada, tahu apa lagi. Barangkali kalau misalnya bisa, belajar aja not balok. Sekarang gampang saudara, semua belajar bisa. Lewat apa? Mungkin juga lewat apa yang ada dengan teknologi yang sekarang, kemajuan media. Nah, mengenali kapasitas diri sebagai anak Tuhan adalah proses memahami potensi kita, memahami panggilan kita dan peran kita dalam rencana Tuhan. Nah, ini yang harus saudara mengerti untuk itu. Nah, hal ini melibatkan kesadaran akan siapa kita. Kalau saudara mau meningkatkan diri atau mengenali kapasitas diri saudara, berarti kita harus melibatkan kesadaran siapa kita di hadapan Tuhan. Karena kalau kita nggak menyadari identitas kita di dalam Tuhan, saudara nggak akan mampu untuk mengembangkan kapasitas saudara. Padahal Tuhan sudah taruh potensi itu dalam kehidupan kita. Maka saudara, kita perlu menyadari akan kapasitas itu, akan apa yang ada dalam kehidupan kita. Kita perlu menyadari tentang siapa kita di dalam Tuhan. Dan bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan itu. Nah, sehubungan dengan kapasitas sangat erat sekali dengan kualitas hidup. Maka untuk mengenali kapasitas diri ini, saudara, yang harus kita lakukan adalah mengetahui identitas kita dalam Tuhan. Nah, kapasitas diri dimulai dari memahami bagaimana kita adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Jadi kalau saudara nggak tahu tentang identitas saudara di dalam Tuhan sebagai ciptaan Tuhan, sebagai umat tebusan Tuhan, bahwa saudara adalah berharga di hadapan Tuhan, saudara nggak akan mampu untuk apa? Saudara nggak akan bisa menjalankan untuk meningkatkan kapasitas meningkatkan kemampuan diri itu dengan baik. Kita dipanggil untuk hidup dalam kasih karunia, kesadaran dan identitas kita sebagai anak Tuhan. Coba kita baca dalam Roma 8 ayat 16. Ada yang bisa membantu saya untuk membacakannya? Roma 8 ayat 16. Silakan, Roma 8 ayat 16. Ya, jadi ingat, identitas kita adalah anak Allah. Nah maka dari itu saudara, dengan kita mengetahui identitas dalam Tuhan, maka kita dapat mengetahui potensi yang Tuhan berikan dalam diri kita. Tuhan memberikan potensi dan talenta, itu unik, berbeda antara satu dengan yang lain. Maka dari itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kapasitas diri dapat dikenali dengan melihat apa yang kita kuasai, apa yang kita minati. Dan bagaimana hal itu dapat digunakan untuk menyatakan kasih Tuhan. Jadi apa yang saudara minati, apa yang saudara kuasai. Contoh misalnya begini ya, itulah sebabnya saudara diberikan apa? Berbeda-beda, punya karunia itu berbeda-beda. Saudara contoh gini, ada yang sukanya, misalnya sukanya masak, ada yang sukanya, siapa yang suka nikmatin masakan? Pasti banyak. Kalau suruh masaknya ogah. Nah, yang menikmati berarti Tuhan, saya suka sekali menikmati.
Bagaimana caranya supaya, nah ini orang kalau contoh mau meningkatkan kapasitas nih. Bagaimana caranya supaya saya bisa menikmati makanan yang lebih banyak lagi? Caranya bagaimana? Caranya saya harus apa? Harus makan banyak? Enggak. Caranya saya harus bisa cari duit yang banyak. Kalau cari duit yang banyak bisa apa? Bisa makan yang banyak kan, kemana-kemana begitu kan. Kepengen tahu masakan apa? Meksiko misalnya. Apa masakan ini masakan. Ya kalau nggak punya duit, kalau nggak kerja yang banyak bagaimana bisa menikmati itu. Kalau saudara punya suka menikmati makanan. Kalau suka masak, pengen apa? Pengen dapat duit supaya bisa masakannya lebih banyak lagi. Ya jualin. Masak, jangan cuma hanya dinikmatin doang, jual. Begitu. Kalau masakannya enak, ya jualin. Nah itu namanya meningkatkan kapasitas. Jadi saudara, bagaimana apa yang kita kuasai? Jangan kita baru menguasai yang satu, sudah ganti lagi yang belum juga, itu baru bisa dikit doang. Bagaimana kita bisa mahir? Baru bisa bikin keripik apa? Keripik singkong yang nggak pakai minyak, bisa garing. Gimana caranya? Ya kan terus harus berpikir kan, supaya nggak kena kolesterol misalnya. Orang waduh ini makan minyak, tapi kan belum tentu semuanya bisa begitu. Makanya orang-orang tuh cari kreativitas. Ada orang di luar negeri, bagaimana ngerebus jagung pakai batu? Bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Oh, caranya batunya taruh di atas, terus ditumpukin pakai batu semua, jagungnya ditutupin pakai batu, jadi airnya diuapin di bawah. Sama ngerebus tapi itu diuapin saudara, ngerebus pakai jagung, pakai batu. Nah itu kan kreativitas, bagaimana dia mengembangkan kapasitasnya. Jadi saudara itu yang harus kita, apa yang kita kuasai, apa yang kita minati, dan bagaimana hal itu dapat digunakan untuk menyatakan kasih Tuhan. Nah talenta bisa dalam bentuk keterampilan, kecerdasan emosional, kreativitas. Jadi penting sekali untuk kita mengetahui identitas kita dalam Tuhan. Karena ketika kita tahu siapa kita, Tuhan akan berikan kreativitas dalam kehidupan kita. Nah, dengan hal ini saudara, potensi itu terus akan dikembangkan. Nah sesungguhnya melalui pengenalan akan kapasitas diri, Tuhan berkehendak agar kita melibatkan diri. Jadi ketika kita tahu nih, Tuhan ingin tuh saudara, supaya saudara terlibat. Di dalam apa? Di dalam pelayanan, di dalam tentang apa lagi? Yang khususnya agar Tuhan dipermuliakan. Semakin saudara terlibat di dalam Tuhan, semakin saudara Tuhan akan terus berikan kemampuan itu terus ditingkatkan. Nanti saya akan berikan contoh orang-orang yang seperti itu. Maka dari itu saudara, dengan mengenali identitas kita dalam Kristus, kita bisa memanfaatkan karunia yang ada dalam kehidupan kita. Kita bisa terus berusaha berkembang dalam pelayanan. Walaupun tantangan semakin ada dalam kehidupan kita, kita dapat menemukan, memperluas kapasitas yang telah Tuhan tanamkan dalam diri kita. Nah, untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang, harus memahami dan mengembangkan kapasitas dirinya dengan bijaksana. Baik melalui belajar, kerja keras maupun pertolongan Tuhan. Contoh Musa. Ketika Musa berjumpa dengan Tuhan, ya, dia tahu identitas dirinya. Tadinya apa? Dia minder. Tapi ketika dia semakin apa? Tuhan tambahkan karunia itu dalam kehidupan Musa. Tuhan bawa saudara-saudara, sehingga Musa mempunyai kapasitas diri yang berani dan dia berkata kepada Tuhan. Ketika umat Israel berontak menyembah berhala, Musa berkata, dia bilang apa?
Kalau bangsa ini, Tuhan ingin memusnahkan semua umat Israel karena penyembahan berhala yang Harun buat lembu, patung lembu sapi itu. Lalu Musa protes pada Tuhan. Tuhan, dia bilang begini, kalau engkau memusnahkan semua itu, jangan namaku dicatat dalam kitab kehidupan. Berani Musa. Karena apa? Karena dia tahu Tuhan begitu kasih, Tuhan begitu lemah lembut, Tuhan begitu mengasihi umatnya. Sebetulnya itu cuman hanya bagaimana apa yang menjadi, kalau saudara baca di dalam kitab Keluaran 32 ayat 2. 32 ayat 32. Nah, Musa lakukan itu karena ia mengetahui identitasnya, potensinya itu. Demikian juga saudara Paulus menasehati siapa? Menasehati anak rohaninya Timotius. Untuk apa? Untuk mengorbankan karunia Allah. Mengobarkan karunia Allah maksud saya. Mengobarkan karunia Allah yang ada pada Timotius. Agar dia sekalipun muda, dia terus semangat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, untuk meningkatkan kapasitas diri kita, ya, kita harus belajar dan sikap setia dalam hal yang kecil. Meningkatkan kapasitas diri adalah proses pengembangan diri untuk menjadi lebih baik, entah dalam keterampilan, karakter maupun pengetahuan. Nah, bila kita tidak sebagai orang bijak, tentunya akan mendengar dan menambah ilmu. Dan untuk meningkatkan kapasitas diri, kita perlu belajar secara konsisten. Baik dalam bidang spiritual maupun dalam profesional, pelatihan barangkali juga perlu pengalaman hidup, kita perlu belajar. Saya bagaimana belajar sekarang, nanti saudara mungkin kita akan masuk di dalam tahun depan, kita akan masuk lebih terus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dalam hal apa? Nanti bagaimana saudara dalam menjalani hidup ini agar saudara terus terarah, sehingga hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan keindahan dalam mengiring Tuhan. Nah, bila kita sebagai anak Tuhan, saudara, sebagai orang bijak, tentunya kita akan meningkatkan kapasitas diri kita. Meningkatkan kapasitas diri tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi dapat dari cara kita belajar. Dan itu pun dalam mengerjakannya harus dengan ketekunan, bersikap setia dari hal yang kecil. Jadi bukan hanya belajar, entar mau belajar besok enggak begitu. Saudara enggak akan bisa meningkatkan kemampuan saudara. Sekarang tahu di mana itu salah atau tidak dari mana? Resep ini, misalnya saudara bikin resep masakan, ini enggak sesuai dengan apa yang biasanya kalau saudara cari tahu resep itu, resep nih misalnya di Google atau apa ya, cari begitu resep bagaimana cara masak cacing yang baik begitu supaya enggak geli sama orang, misal itu ya, cacing yang baik, cacing besar. Gimana caranya? Nah, biasanya satu-satu itu resep itu belum tentu akurat. Ada hal yang disembunyikan oleh si pembuat resep itu. Nah, itu harus tahunya gimana? Ya kita harus mempraktekkannya. Nah, cara hidup juga seperti itu, saudara. Kalau mau belajar cuma hanya belajar sekali-kali, bagaimana saudara bisa akan baik itu? Enggak akan terjadi hal yang baik dalam kehidupan saudara. Tapi harus setia. Mengapa? Karena belajar adalah kunci untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Dan ini tidak terbatas pada pendidikan formal saja, tapi mencakup segala upaya. Sehingga pengetahuan kita semakin kaya. Saudara, anak-anak yang masih dalam usia pendidikan, misalnya saudara sekolah, belajar di sekolahan. Saudara enggak cukup cuman hanya sampai saudara dikasih pelajaran atau belajar.
tapi saudara butuh pengetahuan yang lain. Artinya apa? Ketika saudara menerapkan itu, mempraktekkan itu, maka saudara akan semakin melekat di ilmu saudara. Saya tanya, tukang insinyur, barangkali orang-orang yang itu, waktu belajar, saudara pinter. Tapi ketika di dalam praktek, mudeng pasti. Saudara pasti nggak tahu apa yang dia, ini sebetulnya sama nih dengan itu, dengan apa yang dipelajarkan. Tapi kok nggak cocok ya ininya bagaimana? Akhirnya saudara perlu belajar menyesuaikan bagaimana caranya untuk itu. Itulah yang namanya pengetahuan. Jadi dalam pembelajaran pun tidak dengan sendirinya kita menjadi orang yang mahir. Tanpa dikerjakan itu nggak akan mungkin. Tanpa dilakukan belajar itu dengan tekun atau setia dalam hal kecil, itu tidak akan mencapai satu keberhasilan yang baik. Nah, kuncinya membangun, karena dengan belajar setia dalam perkara kecil itu membangun kepercayaan, membangun karakter. Kalau saudara cuma hanya belajar, saudara nggak rasa percayanya, saudara nggak semakin ditingkatkan. Saudara belajar itu membangun apa? Membangun kepercayaan dan membangun karakter. Ketika saudara setia dalam perkara yang kecil. Oh iya ya, ini begini-begini ya. Tekun saudara, baru nanti, wah ternyata begini. Nah maka dari itu, saudara, sesungguhnya kedua hal ini bila digabungkan dapat menjadi satu apa? Memberi makna. Ketika kita belajar secara konsisten, dan itu akan membantu kita mempersiapkan diri untuk datangnya kesempatan. Kalau saudara nggak mau belajar dengan konsisten, nggak akan ada kesempatan yang membuka kehidupan saudara. Sementara kesetiaan dalam hal-hal kecil dapat membentuk karakter ketangguhan kita. Jadi itu kuncinya, belajar dan setia. Maka Yesus mengajarkan, barang siapa setia dalam perkara apa? Kecil, maka ia akan dipercayakan dalam menata kualitas hidup saudara dengan meningkatkan kapasitas diri. Kita perlu memulai dengan apa yang sudah ada di tangan kita nih. Apa? Kemampuan apa dulu nih? Modal sebagai modal. Potensi apa? Nah ketika saudara tahu tentang hal itu, kembangkan itu. Contoh, saudara orang yang sebetulnya pinter ngomong. Nah pinter ngomong sebetulnya jangan jadi pinter nih ya. Nah jangan jadi kasir. Jadinya apa? Sales atau jualan sesuatu. Kalau saudara diem, orangnya tanya apa, introvert begitu ya, diem. Jangan jadi sales. Itu sales gagal itu nantinya. Kenapa? Nggak bakalan bisa akan menawarkan barang. Nah jadi hal-hal seperti itu ya tahu. Nah ketika sudah mulai, oh saya ini kalau orang ngomong nih kadang-kadang. Kalau ngomong nih orang, waduh bisa terperangga begitu. Akhirnya apa? Iya ya begitu ya. Nah itu cocok sekali tuh jadi sales tuh. Karena apa? Ketika ditawarkan itu pasti dia beli loh. Oh ini barangnya bagus nih Pak, ini begini-begini, wah pokoknya kalau pakai ini lipstick ini saudara bisa, waduh orang akan beli. Gimana caranya supaya orang bisa melihat semua? Pakailah yang tebel, kalau bisa lewat dari sini. Ya iyalah orang akan melihat dari sini kan. Nah itu cara kan saudara, ya seperti itulah. Jadi bagaimana kita mengetahui itu? Maka dalam hal menata kualitas hidup dengan meningkatkan itu perlu kita belajar dari hal ini. Seberapa kecil pun. Dengan kesetiaan, dengan setia mengelola hal-hal yang kecil. Maka Tuhan akan memberikan kita kesempatan yang lebih besar. Jadi meningkatkan kapasitas diri dengan belajar dan bersikap setia dalam hal kecil adalah proses dan itu memerlukan waktu dan komitmen. Maka ketika saudara sabar, komitmen,
saudara akan menemukan kapasitas apa yang Tuhan akan tambahkan dalam kehidupan kita. Yang ketiga dan yang terakhir, bagaimana kita meningkatkan langkah-langkah menata kualitas hidup dengan meningkatkan kapasitas diri adalah keluar dari zona nyaman. Meningkat diri dengan keluar dari zona nyaman, saudara, berarti berani mengambil langkah di luar rutinitas yang biasa dan menghadapi tantangan baru yang mungkin terasa menakutkan atau sulit. Kadang kan kita nggak mau keluar dari hal itu. Aduh, nggak biasa. Atau nggak enak. Sudah nyaman di rumah, sudah enak di rumah, ya lama-lama saudara malas keluar, sudah nyaman, apalagi misalnya ibadah online. Saudara, saya kasih tahu, mertua saya sejak COVID dulu rajin ibadah ke gereja. Sejak COVID dia malas lagi untuk ibadah di rumah, di gereja onsite. Dia udah nyaman di rumah. Sama seperti karena apa? Karena dia udah terbiasa dengan nonton TV. Jadi ibaratnya, nah ini juga hati-hati. Kalau saudara ibadah beda dengan nonton. Ya. Ibadah apapun nanti kalau seandainya kita ada ibadah online, ya beda dengan nonton. Karena nonton terserah saudara. Kalau ibadah, betul? Nonton saudara sambil apa? Sambil makan, sambil tidur-tiduran. Ibadah ada nggak yang begitu? Hah? Ada nggak? Pasti. Karena apa? Apalagi kalau saudara ibadahnya rekaman begitu, langsung digeser begitu. Anak muda yang kebiasaan terlalu lama, cari yang lebih cepat. Nah, keluar dari zona nyaman. Zona nyaman adalah kondisi di mana apa? Di mana seseorang merasa nyaman dan tidak terancam karena sudah terbiasa dengan apa yang dilakukan. Itu zona nyaman. Meskipun berada di zona nyaman, terasa menyenangkan. Bila tinggal terlalu lama, saudara, ini akan menghambat pertumbuhan. Kalau saudara, aduh enaknya begini, itu akan menghambat pertumbuhan saudara, menghambat pertumbuhan rohani saudara. Tuhan sering memanggil umatnya untuk keluar dari kenyamanan dan melangkah dalam iman, karena disitulah pertumbuhan sejati yang dapat meningkatkan kapasitas diri kita. Contoh, Tuhan memanggil Abraham. Untuk apa? Untuk meninggalkan tempat tinggalnya yang nyaman. Waktu itu di Ur Kasdim bukan negara seperti negara yang kekurangan ekonomi, bukan negara yang maju. Kalau bisa diumpamakan dengan negara sekarang, saudara, itu Amerika atau mungkin juga negara apalagi Inggris yang memiliki kemajuan yang luar biasa. China suruh pergi ke tempat yang tidak dikenal, yang kapan enggak diketahui. Nah, Abraham itu seperti itu. Pergi meninggalkan zona kenyamanan. Ini merupakan panggilan keluar untuk zona yang nyaman dan mempercayai Tuhan. Meskipun saudara tanpa kepastian yang jelas kemana dan apa yang akan didapat di hari depan, itu Abraham gak tahu. Tapi pada waktu itu Abraham, keturunannya bersama dengan orang tuanya itu, Abraham adalah orang yang cukup kaya di situ, di Ur Kasdim, yang mempunyai kemampuan keuangan. Tapi dia suruh pergi tinggalkan itu. Kalau saudara baca di dalam Kejadian 12 ayat 1 itu bagaimana Allah memerintahkan Abraham. Nah, berhubungan dengan zona nyaman, Tuhan dalam mengajar dan mendidik kita terkadang di luar nalar atau mungkin juga logika kita. Ketika kita ada di sana, kita diperintahkan untuk itu. Kadang-kadang di luar logika yang sehat. Contoh lagi saudara, Petrus. Nah ini waktu ada bencana. Bencana apa? Ada bencana yang ada di perahu.
terjadi apa? Badai. Tapi dia ada di mana? Di perahu. Ya. Badai terus gelombang menerpa. Nah, yang dilihat oleh Petrus, Yesus. Terus Petrus berkata, apakah engkau Tuhan? Ya. Mari datang. Sebetulnya kan ngapain dia keluar dari perahu? Kenapa saya katakan begitu? Dia kalau keluar dari perahu, dia kalaupun angin badainya berhenti enggak? Enggak. Dia keluar dari perahu, dia mau nyamperin Tuhan. Badai itu pasti, air itu pasti bergelombang terus ke dia. Kalau saya tenggelam gimana? Kalau di perahu kan tenggelam saya ada papan. Saya bisa pegang papan untuk menyelamatkan saya. Sama seperti itu, saya pertama kali kalau saya pergi waktu itu saya pergi kemana? Ke Kalimantan Tengah. Pergi ke kurang lebih mungkin 1,5 jam naik itu. Perahu yang cuman lebarnya segini, saudara. Lebarnya sungai itu kira-kira mungkin hampir 1 jalur ini, jalan ini, hampir. Waduh, mampu gak saya nyebrang nih kalau itu. Saya yang pertama kali saya masuk situ saya cari mana ban. Gak ada. Terus papan yang mana yang kira-kira kalau itu bisa itu. Kalau saya tenggelam, saya pegang papan itu. Jadi itu yang selalu logika saya itu, mana? Oh ada, tenang. Berarti saya gak jauh-jauh dari situ. Nah Petrus dia suruh keluar dari zona nyaman itu. Mari. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi melalui kedua tokoh ini saudara, kita dapat meneladani dari iman mereka. Di mana mereka berani melangkah keluar dari zona nyaman. Yang dapat meningkatkan kapasitas dirinya. Baik dalam keahlian, karakter, keyakinan. Sehingga dia cuma hanya mengandalkan Tuhan. Jadi kalaupun kita mau keluar dari zona nyaman kita, jangan salah, jangan mengandalkan diri kita, tapi andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan terus mengarahkan saudara, memimpin saudara, memberkati saudara, langkah demi langkah Tuhan akan tuntun dalam kehidupan saudara. Maka dari itu saudara menata kehidupan, menata kualitas hidup dengan kapasitas diri bukanlah proses yang instan. Ya. Bukan proses yang instan, tetapi perjalanan yang harus dilakukan dengan setia, tekun dan terus bersandar pada Tuhan. Dan menata kualitas hidup dengan meningkatkan kapasitas diri sebagai anak Tuhan dimulai dengan penyerahan diri kita secara total kepada Allah dan pembaharuan pikiran. Maka dari itu Paulus mengajarkan bahwa hidup yang benar dan kapasitas diri yang berkembang hanya bisa dicapai ketika seseorang hidup sebagai persembahan atau mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup. Menjalani kehidupan yang diubahkan oleh kebenaran. Jadi kalau kita mau seperti itu, maka Tuhan akan terus menambahkan kapasitas diri kita. Ingat, saudara, bahwa dengan mengenali kapasitas diri, belajar setia dalam hal kecil secara terus menerus, dan jangan diam dalam zona nyaman, dan bergantunglah pada kekuatan Tuhan, maka kita bisa menata hidup yang berkualitas dan bermakna. Terima kasih. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.